Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semoga dalam keadaan sehat. Nah, perkuliahan pada hari ini kita membahas tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat. Setiap manusia, setiap bangsa, kita berhak untuk bebas mengemukakan pendapat apa yang hendak kita sampaikan kepada uh, orang lain ataupun kepada pemerintah. Karena mengemukakan pendapat itu salah satu kebebasan atau hak dasar dari setiap bangsa Indonesia. Kebebasan berpendapat termasuk kebebasan dasar fundamental, freedom, dan tercantum dalam Perjanjian Nasional Hak Asasi Manusia, International Bill of Human Rights. Dan ini adalah dijamin oleh negara, dijamin oleh konstitusi ataupun undang-undang yang lain. Nah, dalam kebebasan mengemukakan pendapat ini, negara tidak boleh melakukan represivitas, pembatasan, pengekangan, bahkan penundaan, apalagi melancarkan hukuman kepada orang-orang yang mengemukakan pendapat. Hal ini telah tercantum dalam Undang-Undang 1945 pasal 28E ayat 6 yang jelas menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dan negara berkewajiban melindungi setiap warganya atas kebebasan mengemukakan pendapat. Itu adalah hak setiap individu ataupun kelompok. Nah, mengapa mengemukakan pendapat itu sangat penting ya? Kemerdekaan berpendapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kebenaran. Apabila pemerintah sedang melakukan kesalahan, maka kita bisa menyampaikan atau mengemukakan pendapat dengan cara yang baik. Misalkan dengan cara audiensi, membuat police brief yang diberikan kepada pemerintah. Misalkan ada kebijakan yang tidak sesuai yang dikeluarkan oleh pemerintah yang kemudian akan berdampak kepada masyarakat, berdampak buruk kepada masyarakat yang kemudian kita bisa sampaikan kepada pemerintah sehingga pemerintah akan mengubah kebijakan tersebut. Gitu, ada output yang hendak kita capai. Pendidikan untuk menegakkan martabat manusia, di mana dengan kemerdekaan mengemukakan pendapat ini, martabat manusia itu dapat ditegakkan. Apabila masyarakat itu tidak mendapatkan keadilan, maka kita bisa sampaikan kepada publik. Mengemukakan pendapat secara bebas bertanggung jawab. Tentu di dalam mengemukakan pendapat, kita juga tidak bebas sebebas-bebasnya sehingga kita mengutuk, mencela, atau mengucapkan kata-kata yang kotor, tetapi kita harus menyampaikan dengan baik. Ya. Tentu secara bertanggung jawab. Agar menyampaikan
pendapat secara bebas tidak terganggu hak orang lain perlu diwujudkan. Yang pertama, memiliki kendali moral, bertanggung jawab atas gagasan atau pendapat yang disampaikan. Jadi gagasan itu juga uh, gagasan yang benar, sehingga apa yang disampaikan itu akan membawa dampak positif bagi negara kita. Gitu. Yang kedua, dibutuhkan sistem atau aturan mekanisme yang dapat memaksa orang untuk tunduk dan patuh terhadapnya. Tindak tegas sesuai dengan Undang-Undang Kemerdekaan mengemukakan pendapat. Jadi ada mekanismenya. Ketika kita mengemukakan pendapat, kita bisa uh, tidak serta-merta kita langsung datang ke pemerintahan untuk mengadakan aksi dan lain sebagainya. Tetapi kita juga harus melalui step by step, ya, pemberitahuan kepada kepolisian agar kepolisian itu menjaga jalannya aksi yang akan dilakukan oleh masyarakat, sehingga nantinya tidak terjadi kericuhan, gitu ya. Kemudian ketika audiensi pun kita juga bisa mengajukan surat, gitu ya. Kemudian kita juga membuat siaran pers, kemudian kita juga bisa membuat police brief dan lain sebagainya untuk mencapai tujuan yang tidak kita capai. Kemudian aktualisasi kemerdekaan mengemukakan pendapat. Nah, cara mengaktualisasikan kemerdekaan mengemukakan pendapat ini sangat beragam ya. Jadi bisa melakukan demonstrasi, misalkan. Kita bisa melakukan demonstrasi dengan baik, tentunya jangan sampai kita melakukan pengrusakan atau vandalisme yang dapat merusak fasilitas publik, ruang publik, dan lain sebagainya. Tentu untuk mengemukakan pendapat kita harus ada support yang baik ya, yang positif dalam berjalannya demonstrasi tersebut, sehingga berita yang muncul itu tidak malah berita-berita yang negatif, misalkan mengalami pengrusakan, membakar, dan lain sebagainya. Sehingga isu-isu yang hendak kita bangun, hendak kita sampaikan ke masyarakat, kita sampaikan ke pemerintah, itu tidak sampai karena tertutup dengan kejadian vandalisme. Tentu itu jangan sampai kejadiannya. Nah, selain itu kemerdekaan mengemukakan pendapat, kita juga bisa melalui media gambar. Karikatur, ya, tulisan-tulisan yang dapat mendorong kebijakan yang tidak kita capai. Selain itu, kita juga bisa membuat publikasi, buletin, majalah, surat kabar, ya. Itu bisa surat kabar melalui media online ataupun media cetak. Kita bisa sampaikan, kita bisa tuliskan di situ. Selain kemerdekaan mengemukakan pendapat melalui ruang publik, kita juga bisa melakukan mengemukakan pendapat di forum-forum tertentu ya, forum-forum ilmiah,
seperti seminar atau simposium, kemudian audiensi, ya. Nah, yang ada di foto ini nih bisa audiensi ya, audiensi kepada pemerintah apa yang hendak kita sampaikan sehingga pemerintah juga akan memahami dan akan mempertimbangkan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah ataupun yang lainnya. Ini juga ada foto saya waktu memberikan police brief ya. Police brief itu kertas rekomendasi. Ada beberapa waktu itu ada beberapa pasal yang uh, uh, tidak baik ya. Kalau undang-undang tersebut disahkan, maka akan merugikan masyarakat gitu. Nah, kita juga memberikan solusi gitu. Police brief. Kemudian juga mengemukakan pendapat bisa kalau seniman itu kita mereka bisa menyanyikan unek-uneknya ya, unek-unek yang mereka rasakan sehingga dijadikan nyanyian. Atau berupa puisi. Kemerdekaan mengemukakan pendapat itu kita bisa banyak aktualisasinya ya. Yang penting kita mengemukakan pendapat dengan cara yang baik. Nah, kemerdekaan berpendapat dapat disampaikan melalui berbagai cara, berbagai saluran, masing-masing orang bisa memilih media yang paling tepat. Itu adalah kemerdekaan mengemukakan pendapat. Nah, dengan harapan Indonesia akan menjadi negara yang maju dan lebih baik lagi. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.